Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan isi kitab Futuhul Ghaib, yang berisi nasihat dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa sajakah pesan yang beliau sampaikan untuk kita? Dan benarkah pesan yang beliau sampaikan dapat menyelamatkan kehidupan kita? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Risalah Syekh Abdul Qadir yang pertama. Ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan, yaitu: yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram. Yang ketiga, ridho dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memikirkan perkara ini, bertanya kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggota tubuhnya melakukan perkara ini. Risalah Syekh Abdul Qadir yang kedua. Ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah, atau mengesahkan Allah, dan jangan menyekutukannya. Allah itu Maha Suci dan tidak memiliki sifat-sifat tercela, atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah, dan berpegang teguhlah kepadanya. Bermohonlah kepadanya, dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah dalam mentaati Allah, dan janganlah berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama, dan janganlah saling mendengki. Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Janganlah menjauhkan diri kepada Allah, dan janganlah lupa padanya. Janganlah lalai untuk bertobat kepadanya, dan kembali kepadanya. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah, baik pada siang dan malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat, dan dilindungi olehnya dari mara bahaya dan azab neraka, diberi kehidupan yang berbahagia di dalam surga, bersatu dengan Allah, dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentausaan yang abadi di surga beserta para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ketiga. Manakala seorang hamba Allah diuji oleh Allah, maka mula-mula ia akan melepaskan dirinya dari ujian, atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain seperti para raja, para penguasa, orang-orang dunia atau para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih bisa menolong dirinya sendiri, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain. Dan selagi pertolongan orang lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya, sebelum dia memutuskan diri dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampaklah ketentuan dan keputusan Allah pada orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan, selanjutnya hanya ruh sajalah yang tinggal padanya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah, dan tertanamlah di dalam hatinya kepercayaan yang sesungguhnya tentang tauhid, atau keesaan Allah. Pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan, kecuali Allah saja.
Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan, tidak ada faidah dan tidak pula ada anugerah, tidak terbuka dan tidak pula tertutup, tidak mati dan tidak hidup, tidak kaya dan tidak pula papa, melainkan semuanya di tangan Allah. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti bayi yang berada di pangkuan ibunya, atau seperti orang mati yang sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain bola, yang melambung, bergulir ke atas, ke tepi dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukannya. Ia tidak mempunyai daya dan upaya. Maka hilanglah ia keluar dari dirinya, dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata. Hamba Allah semacam ini, hanya melihat Allah dan perbuatannya. Yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahuinya itu melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah oleh Allah. Beruntunglah ia karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridolah ia kepada Allah. Bertambah dekatlah ia kepada Tuhannya. Bertambah cintalah ia kepada Allah. Bertambah husyuklah ia mengingat Allah. Bersemayamlah ia di dalam Allah. Allah akan memimpinnya, dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir yang menghalanginya, dari rahasia-rahasia Allah yang Maha Agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang Maha Tinggi. Maka, ia senantiasa bersyukur dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah Syekh Abdul Qadir yang keempat. Apabila kamu mati dari makhluk, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah. Apabila kamu telah mati dari nafsu badaniyah, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila kamu telah mati dari kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu di dalam suatu kehidupan yang baru. Setelah itu, kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Kamu akan dikayakan, dan tidak akan pernah papa lagi. Kamu akan diberkati, dan tidak akan dimurkai. Kamu akan diberi ilmu, sehingga kamu tidak akan pernah bodoh lagi. Kamu akan diberi kesentausaan, dan kamu tidak akan merasa ketakutan lagi. Kamu akan maju, dan tidak akan pernah mundur lagi. Nasib kamu akan baik, dan tidak akan pernah buruk. Kamu akan dimuliakan, dan tidak akan dihinakan. Kamu akan didekati oleh Allah, dan tidak akan dijauhi olehnya. Martabat kamu akan menjadi tinggi, dan tidak akan pernah rendah lagi. Kamu akan dibersihkan, sehingga kamu tidak lagi merasa kotor. Ringkasnya, jadilah kamu seorang yang tinggi, dan memiliki kepribadian yang mandiri. Dengan demikian, kamu boleh dikatakan sebagai manusia hebat, atau orang yang luar biasa. Jadilah kamu ahli waris para rasul, para nabi dan orang-orang yang sidik. Dengan demikian, kamu akan menjadi titik akhir bagi segala kewalian, dan wali-wali yang masih hidup akan datang menemui kamu. Melalui kamu, segala kesulitan dapat diselesaikan. Dan melalui sholatmu, tanaman-tanaman dapat ditumbuhkan, hujan dapat diturunkan, dan malapetaka yang akan menimpa umat manusia dari seluruh tingkatan dan lapisan, dapat dihindarkan. Boleh dikatakan, kamu adalah pengawas yang menjaga kota dan rakyat. Orang-orang akan berdatangan menemui kamu, dari tempat-tempat yang dekat dan jauh, dengan membawa hadiah dan oleh-oleh, dan memberikan khidmat atau penghormatan mereka kepadamu. Semua ini hanyalah karena izin Allah, yang Maha Perkasa dan lagi Maha Kuasa. Lisan manusia tak henti-hentinya menghormati dan memuji kamu. Tidak ada dua orang yang beriman yang bertingkah kepadamu. Wahai mereka yang baik-baik, yang tinggal di tempat-tempat ramai dan mereka yang mengembara, inilah karunia Allah. Dan Allah mempunyai kekuasaan yang tiada batas. Risalah Syekh Abdul Qadir yang kelima.
Apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia, dengan perhiasan dan kekosongannya, dengan penipuan dan perangkapnya, dan dengan racunnya yang membunuh, yang di luarnya nampak lembut, tetapi di dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh siapa saja yang memegangnya, yang menipu mereka, dan yang menyebabkan mereka lengah terhadap dosa dan maksiat. Apabila kamu lihat semua itu, maka hendaklah kamu bersikap sebagai seorang yang melihat seseorang yang sedang buang air besar, yang membuka auratnya, dan mengeluarkan bau busuk. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari ketelanjangannya, dan juga menutup hidungmu, supaya tidak mencium baunya yang busuk. Demikian pula lah hendaknya kamu bersikap kepada dunia. Apabila kamu melihatnya, maka hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari pakaiannya, dan tutuplah hidungmu, supaya kamu tidak mencium bau busuk gemerlapannya yang tidak kekal. Semoga dengan demikian, kamu dapat selamat dari bahaya dan cobaannya. Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, pasti akan kamu rasakan. Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah yang lebih baik dan lebih kekal." Quran Surat Toha, ayat 131. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-6. Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah, dari nafsumu dengan perintahnya, dan dari kehendakmu dengan perbuatannya, agar kamu pantas untuk menerima ilmu Allah. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai, ialah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu dengan orang ramai, dan telah membebaskan seluruh pikiranmu, dengan segala hal yang bersangkutan dengan mereka. Tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu, ialah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan, dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi, untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri, di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena Dialah yang memelihara dan menjaga segalanya, sejak dari awalnya hingga kekal selamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu, sebelum kamu dilahirkan, dan Dia pula lah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah, ialah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain, karena kamu tidak mempunyai tujuan atau kebutuhan, selain kepada Allah semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu, dan pada masa kehendak, dan perbuatan Allah itu bergerak. Badanmu pasif, hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri, dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian, kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap kebendaan, karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq. Tangan yang Maha Kuasa akan menggerakkanmu. Lidah yang Maha Abadi akan memanggilmu. Tuhan semesta alam akan mengajar kamu, dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian, serta akan mendudukan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur, bagaikan sebuah tempayan yang pecah, yang tidak lagi berisikan air, walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan, dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak, selain kehendak Allah. Pada peringkat ini, kamu akan dikaruniai keramat-keramat, dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada zohirnya, perkara-perkara itu datang darimu, tapi yang sebenarnya adalah perbuatan dan kehendak Allah semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya, dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Setelah itu, kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah, maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Aku menyukai 3 perkara dari dunia ini. Bau-bauan yang harum, istri yang solehah, dan ketenangan saat sholat, yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya." Semua ini diberikan kepadanya, setelah seluruh kehendak dan nafsu, sebagaimana disebutkan tadi, yang terlepas dari dirinya. Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Allah Ta'ala tidak akan menyertai kamu, sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila semua itu telah hancur dan luluh, dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru, yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menghancurkannya lagi, sehingga kamu akan kosong kembali seperti semula, dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam diri kamu, dan jika dalam pada itu masih juga terdapat diri kamu atau keegoisanmu, maka Allah pun akan terus menghancurkannya. Demikianlah terus terjadi, hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman dari Tuhan, sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Di dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku yang taat, senantiasa memohon untuk dekat denganku melalui solat-solat sunatnya. Sehingga, aku menjadikannya sebagai rekanku. Dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Yakni ia akan mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku." Sebenarnya, ini adalah keadaan fana atau hapusnya diri. Apabila kamu sudah melepaskan dirimu dan makhluk, karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat. Dan karena diri kamu itu bisa baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu, tidak ada suatu kebaikan yang datang dari diri kamu, atau dari makhluk itu, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah semata. Karenanya, datangnya buruk dan baik itu, dialah yang menentukannya semenjak awalnya. Dengan demikian, dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya, dan menenggelamkanmu di dalam lautan kebaikannya. Sehingga, kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan, sumber keberkatan, kebahagiaan, kesentausaan, nur cahaya keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung dan dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah, dengan tingkat kemajuan mereka, telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka, dengan kehendak atau kemauan Allah. Mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka, dengan kemauan atau kehendak Allah. Pendek kata, mereka itu memfanakan diri mereka, dan mewujudkan Allah. Karena itu, mereka dijuluki abdal, yang berarti pertukaran atau pengganti. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah, hal itu adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa, sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut, maka Allah yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian, mereka akan kembali sadar, dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak ego dirinya sendiri, kecuali malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah dalam kesucian kehendak mereka, dan para nabi dipelihara dari nafsu badaniah mereka. Sedangkan jin dan manusia, telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak baik, tetapi mereka tidak terpelihara dari dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Para wali dipelihara dari nafsu-nafsu badaniah, dan abdal dipelihara dari kekotoran kehendak datuniat. Walaupun demikian, mereka tidak bebas mutlak, karena mereka pun mungkin mempunyai kelemahan untuk melakukan dosa. Akan tetapi, dengan kasih sayangnya, Allah akan menolong mereka, dan menyadarkan mereka. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-7. Keluarlah dari dirimu sendiri, dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah. Patuhlah kepada perintahnya, dan larikanlah dirimu dari larangannya, agar nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang melawannya, dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga, dan dalam tempo kapanpun juga. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah,
adalah kehendak nafsu badaniah. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan, atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, agar kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah Ta'ala telah berfirman, "Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi, ayat 110. Syirik itu bukan melulu menyembah berhala, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah menuruti hawa nafsu, dan menyekutukan apa saja yang ada di dunia dan di akhirat dengan Allah, karena apa saja selain Allah bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Maka, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun juga, baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus. Berjaga-jagalah selalu, dan jangan berdiam diri. Berhati-hatilah selalu, dan waspadalah, semoga kamu beroleh keselamatan. Segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, janganlah kamu katakan bahwa ia datang dari kamu sendiri, atau kepunyaan kamu yang sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat kedudukan, janganlah kamu hebohkan kepada siapapun. Sebab, ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu. Allah selalu menampakkan keagungannya dalam aspek-aspek yang senantiasa baru, dan Allah berada di antara hamba-hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi, apa yang dikatakan sebagai milik kamu itu, akan dilepaskannya dari kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu anggap kekal itu, akan berubah keadaannya. Sehingga, jika hal itu terjadi, kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Maka, lebih baik kamu berdiam diri, simpan pemberian itu di dalam pengetahuan kamu saja, dan tidaklah usah kamu sampaikan kepada siapapun. Jika kamu miliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah. Bersyukurlah kepadanya, dan mohonlah kepadanya, supaya dia menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jika sesuatu itu lepas darimu, maka dia akan menambah ilmumu, kesadaranmu, dan kewaspadaanmu. Allah Ta'ala telah berfirman, "Apa saja ayat yang kami nasahkan atau batalkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Quran Surat Al-Baqarah, ayat 106. Oleh karena itu, janganlah kamu mengira bahwa Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Janganlah kamu menduga bahwa ketentuan dan peraturannya mempunyai kekurangan. Dan janganlah kamu merasa ragu akan janjinya. Contohlah Nabi besar Muhammad SAW. Ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya dipraktekkan, dibaca di dalam masjid, ditulis di dalam buku, diambil dan ditukar dengan yang lainnya, dan perhatian Nabi diarahkan kepada wahyu-wahyu yang baru diterimanya, yang menggantikan ayat-ayat yang telah lama. Ini terjadi dalam masalah-masalah hukum yang zahir. Berkenaan dengan masalah-masalah kebatinan, ilmu, dan kondisi kerohanian yang didapatinya dari Tuhan, beliau senantiasa berkata, bahwa hatinya selalu diliputi, dan beliau memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 70 kali di dalam satu hari. Juga diceritakan, bahwa sebanyak 100 kali dalam sehari, Nabi dibawa dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lainnya, yang dengan itu beliau dibawa menuju peringkat yang paling dekat kepada Allah. Beliau mengembara ke alam yang maha tinggi sambil diselubungi oleh nur, dari satu peringkat kepada peringkat lainnya yang lebih tinggi. Tiap-tiap beliau menaiki satu peringkat, maka peringkat yang di bawahnya itu tampak gelap, jika dibandingkan dengan peringkat atas itu. Semakin tinggi beliau naik, semakin bersinarlah nur Allah meliputi hati sanubarinya. Beliau senantiasa menerima pengarahan, supaya memohon ampunan dan perlindungan Tuhan, karena sebaik-baiknya hamba Allah itu, ialah mereka yang senantiasa memohon ampunan dan perlindungan Allah, dan senantiasa pula kembali kepadanya. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan kita, bahwa kita ini mempunyai dosa dan kesalahan, yang keduanya terdapat pada hamba-hamba Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya, sebagai ahli waris Adam alaihi salam, bapa seluruh manusia dan hamba pilihan Allah.
Manakala kelalaian terhadap perintah Allah telah mengaburkan cahaya kerohanian Adam, dan beliau pun menampakkan keinginannya untuk kekal hidup di surga berada di samping Tuhan, dan Tuhan pun berkehendak mengantarkan malaikat Jibril kepada beliau. Maka ketika itulah, kehendak ego diri beliau nampak, sehingga kehendak Adam bercampur dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kehendak beliau dihancurkan, keadaan pertama itu dihilangkan, kedekatan kepada Tuhan di masa itu dihilangkan, cahaya keimanan yang bersinar terang itu berubah menjadi pudar, dan kesucian rohani beliau telah menjadi sedikit kotor. Kemudian Allah hendak memberikan peringatan kepada beliau, menyadarkan beliau akan dosa dan kesalahannya, memerintahkannya untuk mengakui kesalahan dan dosanya, serta meminta ampun kepada Allah. Adam alaihi salam berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, sudah barang tentu kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi." Kemudian datanglah petunjuk kepada beliau, kesadaran untuk bertobat, pengetahuan tentang hakikat akibatnya, dan akhirnya tersingkaplah ilmu hikmah yang tersembunyi di dalam peristiwa ini. Dengan kasih sayangnya, Allah menyuruh mereka supaya tobat. Setelah itu, kehendak yang timbul dari Adam diganti, dan keadaannya yang semula pun dirubah, maka diberikanlah kepadanya jabatan wilayah yang lebih tinggi, serta diberi kedudukan di dalam dunia ini, dan di akhirat kelak. Maka jadilah dunia ini sebagai tempat tinggalnya dan tempat keturunannya, dan akhirat kelak adalah tempat kembalinya yang kekal abadi. Jadikanlah Nabi besar Muhammad SAW seorang Rasul, dan kekasih Allah, dan hambanya yang pilihan itu, serta Adam alaihi salam, yaitu bapa seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, sebagai contoh dan tauladan. Contohlah mereka berdua, di dalam hal mengakui kesalahan dan dosanya sendiri, di dalam meminta ampun kepadanya, dan di dalam memohon pertolongannya dari segala noda dan dosa. Dan contohlah mereka di dalam hal merendahkan diri kepada Allah, karena manusia adalah makhluk yang lemah dalam segala halnya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-8. Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta suatu keadaan yang lebih tinggi, atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk, sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja, karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar, sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena dengan demikian, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu. Sekiranya kamu masih dihukum juga, maka hal itu adalah lantaran kamu bersalah, tamak, tidak sabar, tidak bersopan santun, dan hendak menikmati kepuasan keadaan hidup yang sedang kamu hadapi itu. Jika kamu dipaksa masuk dan kamu pun masuk, maka hendaklah kamu memasukinya dengan penuh sopan santun, penuh hormat, dan memperhatikan apa yang diperintahkan kepada kamu, tanpa meminta kenaikan taraf hidup. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, "Dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup di dunia ini, karena kami menguji mereka dengan itu. Adalah rizki yang diberikan oleh Tuhanmu itu lebih baik, dan lebih kekal." Allah menasihati nabinya supaya berhati-hati terhadap keadaan yang ada itu, dan supaya ridho dengan karunia Allah. Dengan kata lain, firman ini menyatakan, "Apa saja yang aku berikan kepadamu berupa perkara-perkara yang baik-baik, kenabian, ilmu, keridoan, kesabaran, kekuasaan, agama, dan berjihad di jalan Allah, semua itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang lain." Kebaikan itu terletak pada menjaga keadaan yang telah ada, merasa puas dengannya, dan menjauhkan segala keinginan kepada yang lain. Karena perkara-perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, atau untuk orang lain, atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi oleh Allah telah dijadikan sebagai suatu ujian. Jika sesuatu perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, maka pasti kamu akan mendapatkannya, baik kamu menyukainya, maupun tidak menyukainya. Tidaklah wajar kamu menunjukkan ketidaksopananmu, atau ketamakanmu, karena hal itu bertentangan dengan akal dan ilmu yang sempurna. Apakah gunanya kamu mengharapkan, atas apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatkannya? Sekiranya suatu perkara itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa, maka itu adalah satu ujian belaka.
Orang yang berakal tidak akan bersahaja untuk mencari suatu ujian. Karenanya, kebaikan itu adalah menjaga dan ridho dengan keadaan yang ada sekarang. Setelah kamu dibawa ke tingkat atas, lalu dari situ kamu menuju puncak istana, kamu harus berhati-hati, seperti yang telah kami nyatakan mengenai penghormatan, berperangai baik, dan tidak banyak bicara. Berhati-hatilah, dan hendaknya kamu berbuat yang lebih dari ini, karena sekarang kamu sudah dekat dengan raja, dan juga sudah dekat dengan bahaya. Oleh karena itu, janganlah kamu meminta perubahan keadaan, dari keadaan yang sekarang, kepada keadaan yang lain, baik keadaan itu lebih tinggi, maupun lebih rendah. Dan jangan pula kamu meminta, supaya keadaan itu tetap, atau diganti. Kamu tidak mempunyai hak memilih di dalam perkara ini. Jika kamu meminta, maka hal itu adalah tanda bahwa kamu kurang sopan, akan merendahkan derajat kamu, dan merugikan kamu juga. Karenanya, teruslah berbuat, sebagaimana yang kami tunjukkan, sehingga kamu dinaikkan ke suatu tingkatan, dan ditetapkan di dalam tingkatan itu. Maka ketika itu kamu akan mengetahui, bahwa semua itu adalah karunia Allah, yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tetaplah kamu berada pada tempat itu, dan janganlah berubah-ubah lagi. Ahwal, atau keadaan perubahan kerohanian, adalah milik aulia, atau wali-wali yang biasa. Sedangkan makomah, atau perhatian kerohanian, adalah kepunyaan abdal, atau wali Allah yang derajatnya lebih tinggi. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-9. Perbuatan Allah itu ditampakkan kepada aulia dan abdal, di dalam pandangan dan pengalaman kerohanian. Ini berada di luar jangkauan akal manusia, dan keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau pemanifestasian ini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan jalal, atau kebesaran dan keagungan. Dan yang kedua dinamakan jamal, atau keindahan. Jalal ini menimbulkan kehebatan, dan mempengaruhi hati sedemikian rupa, sehingga tanda-tandanya tampak pada badan kasar. Diceritakan, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tengah melakukan sholat, terdengarlah oleh seseorang, bunyi seperti air mendidih dari hati beliau, karena hebatnya dan gentarnya hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu pengalaman yang beliau rasakan, apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba, apabila Allah memanifestasikan sifat. Jamalnya adalah, yakni hati si hamba itu akan merasa gembira, tenang, sentosa dan selamat. Ia akan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra, dan akan tampak tanda-tanda yang menggembirakan, tentang karunia-karunia yang besar, kedudukan yang tinggi, dan kedekatan kepadanya, yang kepadanya lah segala perkara mereka itu akan kembali. Inilah karunia-karunia dan rahmat Allah, yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Hati mereka yang cinta kepadanya, akan dipuaskan olehnya, sehingga mereka akan merasa senang. Allah mengasihi dan menyayangi mereka. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah hati kami." Apa yang Nabi maksudkan adalah, agar Bilal mengumandangkan adzan, supaya Nabi memasuki sholat dengan merasakan manifestasi sifat jamal Allah itu. Karena itu, Nabi pernah bersabda, "Dan kesejukan mataku, telah kurasakan di dalam sholatku." Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-10. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada Allah, dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kamu masuk kepada yang hak, dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk ke pihak Allah, dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kamu kepadaku. Sesungguhnya perhambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri karena aku. Karena itulah, penghambaan kamu dan kedekatan kamu kepada Allah, menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena itulah, kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan.
Dan karena itulah, kamu akan dimuliakan, serta segalanya akan menjadi hamba kamu, dan takut kepadamu, lantaran semuanya tunduk kepada Allah. Sebab, Dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka telah menyatakan kehambaan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Seluruhnya memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui pujian mereka." Ini berarti, segala yang ada di dalam alam ini sadar akan adanya Allah, dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia berkata kepadanya dan kepada dunia, "Kemarilah kamu berdua, dengan rela ataupun tidak." Mereka kemudian berkata, "Kami datang dengan rela." Oleh karena itu, segala penghambaan adalah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menuruti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, "Jauhkanlah kehendak hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dan kerajaanku, melainkan hawa nafsu manusia." Terdapat satu cerita yang masyhur tentang Abu Yazid Bustami. Diceritakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Allah, bagaimana seseorang itu dapat sampai kepada Allah. Maka dijawablah oleh Tuhan, "Buanglah dirimu dan datanglah kepadaku." Setelah itu, aku pun keluar dari diriku, seperti ular keluar dari sarangnya. Karenanya, semua kebaikan itu terletak pada jihad melawan diri sendiri, serta semua perkara dan keadaan hidup ini. Sekiranya kamu dalam keadaan salah, lawanlah dirimu, hingga kamu terhindar dari hal yang haram, dari manusia, dari prasangka serta dari pertolongan mereka, ketergantungan kepada mereka, takut kepada mereka, dan dari menghendaki apa yang mereka dapati dari dunia fana ini. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah, atau pemberian mereka. Hendaklah kamu membebaskan dirimu dari apa saja yang bersangkutan dengan keduniaan. Dan sekiranya kamu mempunyai saudara yang hartawan, maka janganlah kamu mengharapkan dia lekas mati, dengan niat kamu ingin mendapatkan hartanya itu. Hendaklah kamu keluar dari pengaruh makhluk, dan anggaplah mereka itu seperti pintu pagar yang bias terbuka dan bias tertutup, atau seperti bunglon yang kadang-kadang berubah, dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah, dan Dialah yang membuat dan merencanakan segalanya itu. Jadilah kamu yang berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah, Tuhan semesta alam. Jangan pula kamu mengikuti faham golongan Jabariyah atau Qadariyah. Lebih baik kamu mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia adalah berusaha. Jalankanlah perintah Allah yang berhubungan dengan manusia, pisahkanlah bagianmu dengan perintahnya, dan janganlah kamu melampaui batas, karena perintah Allah itu pasti berlaku, dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu dan mereka. Janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah, dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang juga menjadi hakim. Itulah dia, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Janganlah kamu melanggar keduanya. Jika timbul di dalam pikiranmu, atau kamu menerima suatu ilham, kemukakanlah dulu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekiranya suatu pikiran atau ilham bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka janganlah kamu ikuti dan kamu jalankan, karena hal itu mungkin datang dari iblis. Jika Al-Quran mewajibkan seperti makan, minum, dan lain-lainnya, dan ilham pun sejalan dengan yang diwajibkan itu, maka janganlah kamu terima. Dan ketahuilah, bahwa itu adalah ajakan atau godaan, untuk memuaskan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatanganmu. Oleh karena itu, lawanlah, dan janganlah kamu turuti. Jika apa yang diilhamkan kepada kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, baik yang berupa larangan maupun pembenaran. Dan tidak pula kamu ketahui dengan faham, seperti kamu disuruh untuk pergi ke suatu tempat, atau disuruh menemui seseorang yang soleh. Sedangkan, kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat itu, atau berjumpa dengan orang itu, tetapi dengan pengetahuan dan nur, kamu dapat mengetahuinya. Maka bersabarlah, jangan tergesa-gesa dan bertanyalah kepada diri kamu sendiri, adakah ilham ini datang dari Allah, dan aku mesti melakukannya.
Pikirkan dulu, dan bersabarlah. Adalah biasa bagi Tuhan, untuk mengulang ilham seperti itu, dan memerintahkan kepada kamu untuk segera melakukan perkara ilham itu, atau untuk membuka suatu tanda yang dibukakan bagi para ahli Allah, tanda yang hanya dapat dipahami oleh para aulia yang bijaksana dan para abdal. Janganlah kamu terburu-buru mengerjakan perkara itu, karena kamu tidak mengetahui akibat dan tujuannya, dan juga kamu tidak mengetahui ujian dan jalan, yang dapat merusak dan menguji kamu. Karena itu, bersabarlah, sampai Tuhan sendirilah yang menjadi pelaku perkara itu untuk kamu. Apabila sesuatu perbuatan itu benar-benar dari Allah, maka akan selamatlah kamu, dan Dia pasti menolong kamu. Jika kamu sendiri yang melakukannya, maka kamu sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Dan jika Allah yang melakukannya untuk kamu, maka kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan Allah, dan sudah barang tentu Allah sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika kamu berada dalam peringkat hakikat, yaitu kedudukan wilayah kewalian, maka lawanlah nafsumu itu, dan patuhlah kepada perintah itu sepenuhnya. Kepatuhan kepada perintah ini ada dua macam. Yang pertama, hendaknya kamu mengambil dari dunia ini, atas apa-apa yang kamu perlukan saja, hindarkanlah dirimu dari keserakahan hawa nafsumu, lakukanlah ibadah-ibadahmu, dan hindarkanlah dosa-dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, berkenaan dengan perintah batiniah. Ini adalah perintah Allah, yang berupa suruhan dan larangan untuk melakukan sesuatu. Perintah batiniah atau perintah yang tersembunyi ini, ialah perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak haram, dan tidak pula wajib, di mana seorang hamba diberi kebebasan untuk bertindak. Dalam hal ini, hendaknya si hamba tadi tidak mengambil inisiatif sendiri, tetapi hendaklah ia menunggu perintah yang berkenaan dengannya. Apabila perintah itu telah datang, maka patuhilah dengan segenap gerak dan diam, karena Allah semata-mata. Jika di dalam syariat terdapat hukum tentang sesuatu perkara, maka tunduklah kepada hukum itu. Akan tetapi, jika tidak terdapat hukum di dalam syariat mengenai perkara itu, maka bertindaklah menurut perintah batin, atau perintah yang tersembunyi itu. Melalui inilah seseorang dapat menjadi orang yang benar-benar telah mencapai hakikat. Sekiranya perintah batin ini tidak ada, dan yang ada hanyalah perbuatan Allah, maka ini memerlukan suatu penyerahan. Jika kamu telah mencapai hakikat yang sebenarnya, yang juga disebut keadaan tenggelam atau fana, maka kamu telah mencapai peringkat abdal, mereka yang luluh hatinya karena Allah. Yakni sesuatu keadaan atau peringkat, yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Suatu keadaan yang dimiliki oleh orang-orang yang dikaruniai cahaya kerohanian, yaitu orang-orang yang berilmu dengan kebijaksanaannya yang tinggi, orang-orang yang menjadi ketua dari seluruh ketua, pelindung dan penjaga halayak ramai, khalifah Allah dan walinya, serta orang-orang yang dipercayainya. Mematuhi perintah di dalam hal-hal yang demikian itu adalah melawan hawa nafsu kamu sendiri, memisahkan diri dari ketergantungan kepada daya dan upaya apa saja, serta kosong dari segala kehendak dan tujuan, atas apa saja yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jadilah kamu hamba raja itu, bukan hamba kerajaan, serta hamba perintah Allah dan bukan nafsu badaniah. Dan jadilah kamu seperti bayi yang berada dalam pelukan ibunya, atau seperti mayat yang sedang dimandikan oleh orang-orang, dan atau seperti orang sakit yang tidak sadarkan diri di hadapan dokter, di dalam hal yang berada di luar, baik berupa suruhan maupun larangan. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-11. Jika nafsu untuk kawin telah muncul di dalam pikiranmu, tetapi kamu miskin, Papa, lalu kamu bersabar dengan harapan menunggu pertolongan Allah, yang menjadikan kamu dan nafsu kamu itu. Maka Allah pasti menolong kamu, baik dengan menghilangkan nafsu itu dari kamu, maupun dengan memberimu rizki, ataupun dengan mencukupkan kamu dengan berbagai cara, dengan meringankan beban dan meningkatkan derajat kamu di akhirat kelak. Allah pasti menolongmu, karena kesabaran dan keridoanmu itu. Allah pasti menambah kesucian dan kekuatanmu. Jika Allah mencukupimu di dalam masalah rizki, maka kesabaranmu itu akan bertukar dengan syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menambahkan karunia-Nya kepada mereka yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim, ayat 7.
Jika sesuatu itu telah ditakdirkan bukan untuk kamu, maka janganlah kamu merasa kesal. Singkirkanlah perasaan itu jauh-jauh dari hatimu, baik sifat-sifat kebinatanganmu itu suka maupun tidak. Bersabarlah, dan lawanlah kehendak nafsumu itu, serta bertawakallah, dan berpegang teguhlah kepada perintah-perintah Allah. Ridolah dengan takdir Tuhan, dan dalam keadaan ini, berharaplah akan mendapat keridhaan dan karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, hanya orang sabar itu sajalah yang akan diberi ganjaran sepenuhnya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar, ayat 10. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-12. Apabila Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kaya memberimu harta kekayaan, maka janganlah kamu terpengaruh oleh harta kekayaan itu, sehingga kamu lupa dan tidak taat lagi kepada Allah. Jika kamu lupa dan tidak taat kepada Dia karena adanya harta itu, maka akan tertutup dari Dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Mungkin juga harta itu akan diambilnya kembali, sehingga kamu menjadi miskin papa, lantaran kamu lupa kepada yang memberi. Jika kamu tetap ingat dan taat kepada Allah, dan hatimu sekali-kali tidak terpengaruh oleh harta benda itu, maka Allah akan memberikan kepadamu begitu saja, tanpa menguranginya, walau sedikit pun. Harta benda itu adalah hamba Allah, dan kamu pun adalah hamba Allah. Oleh karena itu, hendaklah kamu hidup di dunia ini berada dalam penjagaan Allah, agar di akhirat nanti kamu dimuliakan, dan diberi surga sebagai tempat tinggalmu yang kekal abadi bersama orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang soleh. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-13. Janganlah kamu bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula kamu mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu, jika memang sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu, baik kamu sengaja untuk mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, baik kamu membencinya, maupun kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau kamu menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Hendaklah kamu berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melalui kamu. Jika kebaikan yang kamu dapati, maka bersyukurlah. Dan jika bencana yang menimpa kamu, maka bersabarlah, dan kembalilah kepada Dia. Kemudian, rasakanlah keuntungan yang kamu dapati, dari apa yang kamu anggap sebagai bencana itu, lalu tenggelamlah di dalam Dia melalui perkara itu sejauh kemampuan yang kamu miliki, dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah, kamu dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi, dalam perjalanan menuju Allah, supaya kamu dapat mencapai Dia. Kemudian kamu akan disampaikan kepada satu kedudukan, yang telah dicapai oleh orang-orang siddiq, para syuhada, dan juga orang-orang saleh sebelum kamu. Dengan demikian, kamu akan dekat dengan Allah, agar kamu dapat melihat kedudukan orang-orang sebelum kamu, dengan menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Tuhan Allah lah kamu mendapatkan kesentosaan, keselamatan, dan keuntungan. Biarlah bencana itu menimpa kamu, dan jangan sekali-kali kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholatmu, dan jangan pula kamu merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu, karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Telah diceritakan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya api neraka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, lekaslah kamu pergi wahai orang-orang mukmin, karena cahayamu akan memadamkan apiku. Bukankah cahaya si mukmin yang memadamkan api neraka itu, serupa dengan cahaya yang terdapat padanya di dunia ini, dan yang membedakan orang-orang yang taat kepada Allah, dengan orang-orang yang durhaka kepadanya. Biarkanlah cahaya itu memadamkan api bencana, dan biarkanlah kesabaranmu terhadap Tuhan itu memadamkan hawa panas yang hendak menguasai kamu. Sebenarnya, bencana yang datang kepada kamu itu bukannya akan menghancurkan kamu, melainkan sebenarnya adalah akan menguji kamu, mengesahkan kesempurnaan iman kamu, menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad, ayat 31. Oleh karena itu, manakala kebenaran keimanan kamu telah terbukti,
dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya, senantiasalah kamu bergerak. Dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Sekiranya kamu tidak sanggup melaksanakan perintah itu, maka janganlah lalai untuk kembali menghadap Tuhan. Mohonlah ampunannya, dan memintalah dengan penuh merendahkan diri kepadanya. Carilah sebab musabab, mengapa kamu tidak sanggup melaksanakan perintah itu. Mungkin saja kamu tidak sanggup melaksanakan perintah itu, lantaran kejahatan syahwasangka yang terdapat di dalam pikiranmu, atau kamu kurang bersopan santun di dalam mematuhinya, atau kamu terlalu sombong dan bangga, atau kamu terlalu menggantungkan diri kepada daya dan upayamu sendiri, dan atau kamu menyekutukan Allah dengan dirimu atau makhluk. Akibat semua itu, kamu berada terlalu jauh dari Dia, membuatmu lupa untuk mematuhi Dia, kamu dijauhkan dari pertolongannya, Dia murka kepadamu, dan membiarkanmu asyik terlena dengan hal-hal keduniaan dan menuruti nafsu angkara murkamu. Tahukah kamu, bahwa semua itu menyebabkan kamu lupa kepada Allah, dan menjauhkan kamu dari Dia, yang menjadikan dan mengasuhmu, serta memberimu rizki yang tiada terkira. Oleh karena itu, waspadalah terhadap apa saja yang dapat menjauhkan kau dari Allah. Berhati-hatilah terhadap apa saja selain Allah, yang hendak memalingkan kamu dari Allah. Apa saja selain Allah bukanlah Allah. Karenanya, kamu jangan mengambil apa saja selain Allah, lalu kamu membuang Allah, karena Allah menciptakan kamu itu hanya untuk mengabdi kepadanya saja. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dengan melupakan Allah dan perintahnya, karena hal ini akan menyeretmu masuk neraka, yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu. Ketika itu kamu akan menyesal, sesal yang tiada berguna lagi. Tobat pada waktu itu sudah tidak berguna lagi. Merataplah, dan menangislah, tetapi siapakah saat itu yang berdaya untuk menolongmu? Kamu memohon ampun kepada Allah, tetapi Allah tidak menerima permohonanmu lagi ketika itu. Kemudian kamu berangan-angan hendak kembali lagi ke dunia, untuk membetulkan ibadahmu kepada Allah. Tetapi apa daya, dunia sudah tidak ada lagi bagi kamu. Kasihanilah diri kamu sendiri itu. Gunakanlah segala daya dan upayamu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah apa saja yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa ilmu, akal, kepercayaan, dan cahaya kerohanian kamu, untuk mengabdikan diri kepada Allah, agar kamu diliputi cahaya yang terang benderang, dan tidak lagi berada di dalam kegelapan. Berpegang teguhlah kepada Allah dan hukum-hukumnya, dan mengembaralah kamu menuju Allah, menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Dialah yang telah menciptakan dan memelihara kamu, serta menjadikan kamu seorang manusia yang sempurna. Janganlah kamu mencari apa-apa yang tidak diperintahkannya, dan janganlah kamu mengatakan, bahwa sesuatu itu buruk sebelum Dia mengharamkannya. Apabila telah terdapat keserasian antara kamu dengan Allah dan perintahnya, maka seluruh alam ini akan menghambakan diri kepada kamu. Dan apabila kamu menghindarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka semua perkara yang tidak diinginkan itu akan lari dari kamu, dimanapun juga kamu berada. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia, Akulah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Aku. Jika Aku mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga jika kamu mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia." Allah Ta'ala juga berfirman, "Wahai bumi, barang siapa menghambakan dirinya kepadaku, maka berkhidmatlah engkau kepadanya. Dan barang siapa menghambakan dirinya kepadamu, maka buatlah ia susah." Demikianlah firman-firman Tuhan di dalam kitab-Nya. Oleh karena itulah, jika datang larangan dari Allah, maka jadikanlah dirimu seolah-olah orang yang letih, lesu, dan tiada berdaya, atau seperti tubuh yang tiada bersemangat, tiada berkehendak, dan bernafsu bebas dari dunia kebendaan, lepas dari nafsu-nafsu kebinatangan, atau bagaikan halaman rumah yang gelap gulita, dan atau seperti bangunan yang hendak roboh, yang tidak berpenghuni. Hendaknya kamu menjadi seperti orang yang telah tuli, buta, bisu, sakit gigi, lumpuh, tidak bernafsu, tidak berakal, dan badan kamu seolah-olah mati,
dan dibawa kabur. Hendaklah kamu memperhatikan, dan segera melaksanakan perintah-perintah Allah. Bencilah, dan malaslah untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Beraksilah terhadapnya seperti orang mati, dan serahkanlah bulat-bulat dirimu kepada Allah. Minumlah minuman ini, ambillah obat ini, dan makanlah makanan ini, supaya kamu bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan dan kesetanan, agar kamu sembuh dari penyakit dosa dan maksiat, serta terlepas dari ikatan hawa nafsu. Semoga kamu mencapai kesehatan jiwa yang sempurna. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-14. Wahai mereka yang menjadi hamba hawa nafsu mereka, janganlah kamu mengira bahwa diri kamu masuk ke dalam golongan mereka yang menjadi ahli Allah. Kamu telah menghambakan diri kamu kepada hawa nafsu kamu, sedangkan mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menghendaki dunia, sedangkan mereka menghendaki akhirat. Kamu hanya melihat dunia ini saja, sedangkan mereka melihat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kesenanganmu terletak pada makhluk, sedangkan kesenangan mereka terletak pada Allah. Hati kamu terikat kepada dunia, tetapi hati mereka terikat kepada Allah yang Maha Agung. Kamu adalah mangsa setiap apa yang kamu lihat, tetapi mereka adalah mangsa atas apa yang tidak kamu lihat. Mereka melihat Allah, yang menjadikan segala perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Mereka telah mencapai tujuan hidup, dan mendapatkan kesejahteraan, sedangkan kamu masih saja terbenam di dalam nafsu keduniaanmu. Mereka menghilang dari makhluk, dari nafsu keduniaan, dan dari kehendak mereka sendiri. Sehingga dengan demikian, mereka dapat sampai ke hadlirat ilahi, yang memberi mereka kekuatan untuk mencapai puncak wujud mereka, seperti mentaati dan memuji Allah. Inilah karunia ilahi, yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mereka menjadikan ketaatan kepada Allah dan pujian terhadapnya, sebagai kewajiban mereka. Mereka berpegang teguh kepadanya, dengan pertolongan yang diberikannya kepada mereka. Semua ini mereka lakukan, tanpa mengalami kesukaran apa-apa. Maka jadilah ketaatan mereka itu sebagai nyawa dan santapan mereka. Dengan demikian, dunia ini menjadi berkat bagi mereka, dan memberikan nikmat kepada mereka, seakan-akan dunia ini telah menjadi surga bagi mereka. Karena, apabila mereka melihat sesuatu, maka sebelum mereka melihatnya, mereka terlebih dahulu melihat perbuatan Allah yang menjadikan segalanya itu. Orang-orang ini membekali diri dengan kekuatan yang ada di bumi dan di langit, serta menyenangkan mereka yang telah mati dan masih hidup. Karena Tuhan mereka telah menjadikan mereka seperti pasak bumi atau gunung, yang dijadikannya ini. Oleh karena itu, mereka menjadi seperti gunung yang berdiri dengan megah dan agung. Janganlah kamu mengacau mereka, dan jangan pula kamu menghalangi perjalanan mereka, yang ibu, ayah, dan sanak saudaranya tidak dapat menyelewengkan mereka dari tujuannya. Mereka adalah orang-orang terbaik, yang dijadikan Allah di muka bumi ini. Keriduan dan kesejahteraan dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, selagi langit dan bumi masih ada. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-15. Aku bermimpi, seolah-olah aku berada di dalam sebuah tempat seperti sebuah masjid. Di dalam tempat itu, terdapat beberapa orang yang sedang mengasingkan diri mereka dari orang ramai. Aku berkata dalam diriku sendiri, jika si fulan itu berada di sini, tentu dia dapat mengatur orang-orang ini, dan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Aku teringat kepada seorang soleh tertentu. Orang-orang itu datang mengelilingi aku. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepadaku, "Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak berbicara?" Maka aku pun berkata, "Jika Tuhan mengizinkan, maka aku akan berkata." Lalu aku berkata, "Apabila kamu telah mengasingkan diri dari halayak ramai karena yang hak, maka janganlah kamu meminta dengan lidahmu. Apabila kamu telah berhenti meminta dengan lidah, maka janganlah kamu meminta dengan hatimu. Sebab, meminta dengan hati itu sama halnya dengan meminta dengan lidah. Ketahuilah, bahwa dalam setiap hari Allah berada dalam keagungannya yang baru, serta menukar, mengganti, meninggikan, dan merendahkan manusia. Taraf setengah manusia ditinggikannya, dan taraf setengah lainnya direndahkannya. Kemudian,
Kepada mereka yang mempunyai taraf atau derajat tinggi, mereka juga diingatkan bahwa taraf mereka yang tinggi itu bisa Dia rendahkan. Dan mereka juga diberi harapan bahwa Dia akan memelihara mereka dan menetapkan kedudukan mereka itu. Sedangkan kepada mereka yang bertaraf rendah, juga diingatkan bahwa mereka akan dibiarkan berada dalam kehinaan. Mereka tidak diberi harapan untuk naik ke taraf yang tinggi. Setelah itu, aku pun terjaga dari mimpiku. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-16. Tidak ada yang dapat menghalangi kamu untuk mendapatkan keridhaan dan pertolongan langsung dari Allah, selain daripada kebergantungan kamu kepada manusia, serta tata cara penghidupan dan pendapatan kamu. Manusia menjadi penghalang bagi kamu untuk mencapai kehidupan yang diamalkan oleh Nabi, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan. Selagi kamu masih mengharapkan hadiah dan keridhaan manusia, serta meminta-minta kepada mereka, maka berarti kamu telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, kamu tidak akan dapat mencapai kehidupan yang telah diamalkan oleh Nabi, yaitu pendapatan secara halal dari dunia ini. Apabila kamu menjauhkan kehidupan kamu dengan manusia, dengan menyekutukan mereka dengan Allah, dengan bergantung kepada pendapatan kamu, dengan berpuas hati dengannya, dan dengan lupa kepada karunia Allah, maka berarti kamu telah bersikap seperti orang musyrik. Syirik di sini lebih halus daripada syirik yang terdahulu. Karenanya, Allah akan menghukum kamu dan menjauhkan kamu dari keridhoannya. Apabila kamu telah keluar dari keadaan semacam ini dan membuang syirik jauh-jauh, melepaskan kebergantungan hati kamu kepada pendapatan kamu dan kepada daya dan upaya kamu. Kamu melihat bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kehidupan itu, menjadikan sebab dan akibat, memberi kekuatan untuk mencari pendapatan, dan memberi kekuatan kepada segala yang baik. Dan kamu juga mengetahui bahwa kehidupan itu berada di tangannya, yang kadang-kadang dibawanya kepada kamu melalui manusia, dengan cara kamu meminta kepada mereka pada masa ujian dan perjuangan, atau melalui permohonanmu kepadanya, atau kadang-kadang melalui pemberian manusia, dan atau melalui karunia-Nya yang sedemikian rupa, sehingga kamu tidak melihat sebab dan cara datangnya, maka kamu menuju kepada Dia dan kembali ke hadirat-Nya yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Yang demikian itu jika Dia menyingkapkan tirai yang melindungi kamu dari keridhoannya, dan membuka pintu rizki dengan kehendak-Nya di dalam keadaan perlu, bersesuaian dengan keperluan kamu ketika itu, misalnya dokter yang menjadi sahabat bagi pasien. Inilah perlindungan dari Dia yang Maha Mulia dan Maha Agung, untuk membersihkan kamu dari kecenderungan kepada yang lain selain Dia. Dan dengan itu, maka Dia meridha kamu. Oleh karena itu, apabila Dia telah mengosongkan hati kamu dari setiap tujuan, nafsu dan kehendak, maka Dia akan memenuhi hati kamu dengan tujuan dan kehendak-Nya semata-mata. Apabila Dia hendak memberikan bagianmu kepadamu, dan bukan bagian orang lain, maka kamu pasti bisa mendapatkan bagian kamu itu, dan Dia akan mengarahkanmu untuk mendapatkan bagian kamu itu, lalu bagian kamu itu akan sampai kepadamu pada saat-saat kamu memerlukannya. Kemudian, Dia akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bersyukur kepadanya. Hal ini akan menambah keinginan kamu untuk menjauhkan diri dari orang banyak, dan untuk mengosongkan hati kamu dari apa saja selain Allah. Apabila ilmu dan kepercayaanmu telah bertambah kuat dan teguh, hati kamu telah lapang dan bercahaya, kamu bertambah dekat kepada Allah, dan kamu telah pantas untuk memelihara rahasia-rahasianya. Maka kamu akan diberi ilmu, untuk mengetahui terlebih dahulu waktu bagian kamu itu akan sampai kepadamu. Dan ini adalah tanda, bahwa kamu telah diberi kemuliaan dan keridhoannya. Inilah karunia-Nya, kasih sayang-Nya, pengarahan dan bimbingannya. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah, ayat 24. Dan firman-Nya pula berikut ini. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 69. Allah Ta'ala juga berfirman, dan takutlah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu. Kemudian akan diberinya kamu kekuatan untuk mengawal alam dengan kebenaran yang terang, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, dengan tanda-tanda yang nyata, dan terang seperti terangnya matahari, dengan perkataan yang manis-manis,
yang lebih manis dari segala yang manis, dan dengan wahyu yang sebenarnya, tanpa kegelapan apapun, dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan, dan dari hasutan setan yang dilaknat. Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Wahai anak Adam, Akulah Tuhan. Tidak ada yang patut disembah selain Aku. Apabila Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga Aku jadikan kamu, bila berkata kepada sesuatu, jadilah maka jadilah ia." Yang semacam itu telah Dia lakukan kepada kebanyakan para nabi dan para wali, serta orang-orang khusus yang diridainya dari anak Adam. Kamu melihat bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kehidupan itu, menjadikan sebab dan akibat, memberi kekuatan untuk mencari pendapatan, dan memberi kekuatan kepada segala yang baik. Dan kamu juga mengetahui bahwa kehidupan itu berada di tangan-Nya, yang kadang-kadang dibawanya kepada kamu melalui manusia, dengan cara kamu meminta kepada mereka pada masa ujian dan perjuangan, atau melalui permohonanmu kepadanya, atau kadang-kadang melalui pemberian manusia, dan atau melalui karunia-Nya yang sedemikian rupa. Sehingga kamu tidak melihat sebab dan cara datangnya, maka kamu menuju kepada Dia dan kembali ke hadirat-Nya yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Yang demikian itu jika Dia menyingkapkan tirai yang melindungi kamu dari keriduan-Nya, dan membuka pintu rizki dengan kehendak-Nya di dalam keadaan perlu, bersesuaian dengan keperluan kamu ketika itu, misalnya dokter yang menjadi sahabat bagi pasien. Inilah perlindungan dari Dia yang Maha Mulia dan Maha Agung, untuk membersihkan kamu dari kecenderungan kepada yang lain selain Dia. Dan dengan itu, maka Dia merida kamu. Oleh karena itu, apabila Dia telah mengosongkan hati kamu dari setiap tujuan, nafsu dan kehendak, maka Dia akan memenuhi hati kamu dengan tujuan dan kehendak-Nya semata-mata. Apabila Dia hendak memberikan bagianmu kepadamu, dan bukan bagian orang lain, maka kamu pasti bisa mendapatkan bagian kamu itu, dan Dia akan mengarahkanmu untuk mendapatkan bagian kamu itu, lalu bagian kamu itu akan sampai kepadamu pada saat-saat kamu memerlukannya. Kemudian, Dia akan memberi kekuatan kepada kamu untuk bersyukur kepada-Nya. Hal ini akan menambah keinginan kamu untuk menjauhkan diri dari orang banyak, dan untuk mengosongkan hati kamu dari apa saja selain Allah. Apabila ilmu dan kepercayaanmu telah bertambah kuat dan teguh, hati kamu telah lapang dan bercahaya, kamu bertambah dekat kepada Allah, dan kamu telah pantas untuk memelihara rahasia-rahasianya. Maka kamu akan diberi ilmu, untuk mengetahui terlebih dahulu waktu bagian kamu itu akan sampai kepadamu. Dan ini adalah tanda, bahwa kamu telah diberi kemuliaan dan keriduan-Nya. Inilah karunia-Nya, kasih sayang-Nya, pengarahan dan bimbingan-Nya. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah, ayat 24. Dan firman-Nya pula berikut ini. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 69. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan takutlah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu. Kemudian akan diberinya kamu kekuatan untuk mengawal alam dengan kebenaran yang terang, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, dengan tanda-tanda yang nyata, dan terang seperti terangnya matahari, dengan perkataan yang manis-manis, yang lebih manis dari segala yang manis, dan dengan wahyu yang sebenarnya, tanpa kegelapan apapun, dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan, dan dari hasutan setan yang dilaknat." Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Wahai anak Adam, Akulah Tuhan. Tidak ada yang patut disembah selain Aku. Apabila Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga Aku jadikan kamu, bila berkata kepada sesuatu, jadilah maka jadilah ia." Yang semacam itu telah Dia lakukan kepada kebanyakan para nabi dan para wali, serta orang-orang khusus yang diridainya dari anak Adam. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-17. Yang dimaksud dengan dekat dan bersatu dengan Tuhan itu adalah, bila kamu mengosongkan hati kamu dari makhluk, hawa nafsu, dan lain-lain selain Allah. Sehingga, hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah dan perbuatannya saja.
Kamu tidak bergerak, kecuali dengan kehendak Allah saja. Kamu akan bergerak, jika Allah menggerakkan kamu. Keadaan seperti ini dinamakan fana. Keadaan fana inilah yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi harus diingat, bahwa bersatu dengan Tuhan itu tidak seperti bersatu dengan makhluk, atau dengan yang selain Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Al-Holik itu tidak sama dengan apa saja yang kamu duga. Hanya orang yang telah mengalami dan menyadari bersatu dengan Tuhan itu sajalah, yang dapat mengerti dan memahami, atas apa yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan itu. Orang yang belum pernah merasakan atau mengalaminya, tidak akan dapat mengerti apa yang dimaksud dengannya. Setiap orang yang pernah merasakan pengalaman tersebut, mempunyai perasaan dan pengalaman tersendiri. Dan masing-masing mempunyai perasaan dan pengalaman yang tersendiri pula. Pada setiap nabi, rasul, dan wali Allah, terdapat rahasia di antara mereka. Masing-masing dari mereka mempunyai rahasianya tersendiri. Seseorang tidak akan dapat mengetahui rahasia seseorang lainnya. Kadang-kadang, seorang murid mempunyai rahasia yang tidak diketahui oleh gurunya. Ada kalanya pula, rahasia yang dimiliki oleh guru itu tidak dapat diketahui oleh muridnya, meskipun murid itu sudah hampir sederajat dengan gurunya. Apabila seorang murid dapat mencapai keadaan kerohanian yang ada pada gurunya, maka murid itu diperintahkan untuk memisahkan dirinya dari gurunya itu. Dengan kata lain, dia sekarang telah setaraf dengan gurunya. Murid itu pun berpisahlah dari gurunya, dan Allah sajalah yang menjadi penjaganya. Kemudian Allah akan memisahkannya dari seluruh makhluk. Bolehlah diibaratkan, bahwa guru itu laksana ibu, dan murid itu laksana bayinya yang masih menyusu. Apabila si bayi telah mencapai usia 2 tahun, maka berhentilah dia menyusu dari ibunya. Tidak ada lagi kebergantungan kepada makhluk, setelah hawa nafsu amarah, dan kehendak-kehendak kemanusiaan hapus. Guru atau syaikh itu hanya diperlukan, selagi murid masih mempunyai hawa nafsu angkara murka, dan kehendak-kehendak badaniah yang perlu dihancurkan. Setelah semua itu hilang dari hati si murid tadi, maka guru itu tidak lagi diperlukan, karena si murid sekarang sudah tidak lagi memiliki kekurangan, atau dengan kata lain dia telah sempurna. Oleh karena itu, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan, maka kamu akan merasa aman dan selamat, dari apa saja selain Dia. Kamu akan mengetahui, bahwa tidak ada yang wujud melainkan Dia saja. Kamu akan mengetahui, bahwa untung, rugi, harapan, takut, dan bahkan apa saja, adalah dari dan karena Dia juga. Dialah yang patut ditakuti, dan kepada Dia sajalah meminta perlindungan dan pertolongan. Karenanya, lihatlah selalu perbuatannya, nantikanlah selalu perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya. Putuskanlah hubunganmu, dengan apa saja yang bersangkutan dengan dunia ini dan juga dengan akhirat. Janganlah kamu melekatkan hatimu kepada apa saja selain Allah. Anggaplah seluruh yang dijadikan Allah ini sebagai seorang manusia yang telah ditangkap oleh seorang raja yang agung dan gagah. Raja itu telah menghilangkan kaki dan tangan orang tadi, dan mengikatnya pada sebatang pohon, yang terletak di tepi sebuah sungai yang besar lagi dalam. Raja itu bersemayam di atas singgasana yang tinggi, dengan dikawal oleh hulu balang yang gagah berani, yang dilengkapi persenjataan yang lengkap. Dan raja itu melempar orang tadi dengan seluruh senjata yang ada padanya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melihat keadaan ini, lalu memalingkan pandangannya dari raja itu, dan takut kepadanya? Sebaliknya, ia berharap dan meminta kepada orang itu, dan bukannya kepada raja yang agung itu. Jika ada orang yang gentar dan takut kepada orang yang diikat tadi, dan bukannya kepada raja, maka orang ini adalah orang yang bodoh, gila, dan tidak sadar. Oleh karena itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari menjadi buta setelah Dia memberikan penglihatan, dari berpisah setelah disatukannya, dari berjauhan setelah didekatkannya, dari tersesat setelah Dia memberikan petunjuk, dan dari kekufuran setelah Dia memberikan keimanan. Dunia ini bagaikan sebuah sungai yang lebar, airnya senantiasa mengalir, dan selalu bertambah setiap hari. Begitu juga halnya dengan nafsu kebinatangan. Manusia itu selalu merasa tidak puas, semakin tampak, dan semakin tak sadarkan diri. Hidup manusia di dunia ini senantiasa penuh dengan ujian dan cobaan. Di samping mendapatkan kebahagiaan,
kadangkala manusia juga dikelilingi oleh penderitaan. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sempurna, mau berpikir dan mengetahui hakikat, akan mengetahui bahwa pada hakikatnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya, melainkan kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, "Tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan di akhirat." Bagi orang yang beriman, hal ini adalah benar. Nabi Muhammad selanjutnya mengatakan, "Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang kafir." Nabi juga pernah menyatakan bahwa orang yang baik itu terkekang. Pada hakikatnya, kesentosaan dan kebahagiaan itu terletak dalam hubungan yang langsung dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tawakal yang bulat kepadanya, dan senantiasa ridho dengannya. Jika kamu telah dapat melakukan hal yang demikian itu, maka bebaslah kamu dari dunia ini, dan Allah akan memberimu kesenangan, keselamatan, kesentosaan, kasih sayang dan ridho ilahi. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-18. Kunasehatkan kepadamu, supaya kamu tidak muram, atau mengeluhkan tentang kesusahan yang menimpa kamu, dan kemudian mengadukannya kepada sahabatmu atau musuhmu. Dan jangan pula kamu menyalahkan Tuhanmu, yang telah menjadikan kesusahan atau ujian itu. Adalah lebih baik kamu menerangkan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, dan kesyukuranmu terhadap kebaikan itu. Kamu berbuat bohong, dengan menerangkan kesyukuranmu atas karunia apa saja, adalah lebih baik daripada kamu menyatakan dan menghebohkan dengan benar, atas kesusahan yang kamu alami. Siapakah orangnya yang tidak pernah mendapatkan karunia Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim, ayat 34. Berapa banyakkah karunia yang telah diberikan Allah kepadamu, sehingga kamu masih tidak sadar juga? Janganlah kamu merasa senang kepada makhluk, janganlah kamu cinta kepada makhluk, dan janganlah kamu menceritakan hal ihwal kamu kepada siapapun. Hendaklah cintamu itu kamu tujukan hanya kepada Allah semata, hendaklah kamu hanya merasa senang kepadanya, dan hendaklah kamu mengadukan kesusahanmu hanya kepadanya pula. Janganlah kamu melihat yang lain selain Allah, karena yang lain selain Allah itu tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat, untung atau rugi, kebaikan atau kejahatan, menghina atau memuliakan, meninggikan atau merendahkan, memiskinkan, menggerakkan, dan mendiamkan. Segala apa saja selain Allah, itu adalah ciptaan Allah, dan berada di dalam kekuasaannya, serta pergerakan mereka pun dengan izin dan kehendaknya pula. Mereka akan tetap ada, selagi Allah masih menghendaki mereka untuk ada. Segala sesuatu itu ada, di dalam masa yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang telah didahulukan tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Jika Allah hendak menimpakan bahaya kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu, selain Dia juga. Jika Dia hendak memberikan kebaikan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepadamu, selain Dia jua. Oleh karena itu, jika kamu muram dan mengeluh, karena hatimu tidak puas ketika kamu mendapatkan kesenangan dan kemewahan, hanya lantaran kamu menginginkan untuk dilebihi, dan ditambah nikmat kemewahan dan kesenangan itu. Dan kamu menutup mata dari kesenangan dan kemewahan yang telah ada pada kamu, dengan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbuat baik kepadamu. Maka Dia akan murka kepadamu, akan menarik kembali kesenangan dan kemewahan dari kamu, akan menyusahkanmu lebih berat lagi, dan kamu akan dijauhkan daripadanya. Maka, janganlah kamu mengeluh dan merintih, walaupun badanmu dipotong-potong dengan gunting. Peliharalah diri kamu sendiri. Takutlah kepada Allah, dan berhati-hatilah. Sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu, adalah akibat keluhan dan ketidakridoan terhadap Allah. Patutkah seorang hamba Allah untuk mengeluh, muram, dan tidak berpuas hati, padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana. Nabi Muhammad pernah bersabda,
Kasih Allah kepada hambanya adalah melebihi kasih ibu kepada anaknya. Wahai manusia, tunjukkanlah sopan santunmu yang baik. Bersabarlah di dalam menghadapi kesusahan, walaupun kamu merasa lesu letih untuk bersabar itu. Bersabarlah, di samping kamu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Ridolah dengan apa yang telah Dia berikan. Jika kamu masih mendapatkan dirimu masih ada, maka hapuskanlah keadaan kamu itu. Jika kamu sudah tidak ada, maka berada di manakah kamu? Pernahkah kamu mendengar firman Tuhan? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Pengetahuan tentang hakikat sesuatu telah jauh dari kamu, dan kamu telah tertutup dari hakikat itu. Oleh karena itu, janganlah kamu menunjukkan ketidaksopananmu, jika kamu menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Jika kamu berada dalam peringkat pertama, yaitu peringkat orang-orang yang soleh, maka patuhlah kepada syariat dalam semua perkara yang terjadi kepada kamu. Jika kamu berada pada peringkat kedua, yaitu peringkat wilayah kewalian, maka ikutilah segala perintah, dan janganlah kamu melampaui batas. Pada peringkat terakhir, hendaklah kamu ridho dengan ketentuan Allah, serasikanlah dirimu dengannya, lenyaplah, dan masuklah kamu ke dalam kedudukan dan posisi abdal, gaus, dan siddiq. Janganlah kamu mencoba menentang takdir, hadapkanlah selalu diri dan kehendak kamu kepada Allah, dan janganlah kamu mengeluh, dan tidak berpuas hati. Apabila kamu telah berbuat demikian dan takdirmu adalah baik, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk kamu, kehidupan yang sentosa dan kebahagiaan. Jika takdir untuk kamu itu tidak baik, maka Allah akan melindungi kamu dari perkara-perkara yang tidak baik itu, melalui kepatuhan kamu kepadanya. Dan Dia akan menghindarkan kamu dari kesalahan, hingga berakhir masanya. Inilah nasihat untuk dirimu. Ketahuilah, bahwa di dalam diri manusia itu terdapat bermacam-macam kesalahan, dosa dan noda, yang semua itu akan menjauhkan manusia dari Allah, kecuali jika manusia itu dibersihkan dari segala dosa dan noda itu. Tidak ada seorang pun yang dapat dekat dengan Allah, kecuali jika orang itu telah bersih dari kotoran takabur dan dosa, sebagaimana halnya orang itu tidak dapat duduk dekat raja, jika orang itu berbau busuk dan berbadan kotor. Oleh karena itu, bencana itu adalah pembersih dan penukar untuk mendapatkan yang baik. Nabi pernah bersabda, bahwasanya demam sehari itu akan menyapu bersih dosa setahun. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-19. Apabila iman kamu masih lemah, lalu kamu berjanji, maka hendaklah kamu menepati janji itu. Jika tidak, maka keimananmu itu akan berkurang, dan kepercayaanmu semakin hilang. Akan tetapi, jika iman kamu itu telah kuat dan tertanam kokoh di dalam hati sanubarimu, lalu kamu banyak menerima firman Allah. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat padaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Quran Surat Yusuf, ayat 54. Maka kamu pun akan menjadi orang pilihan Tuhan, lalu kehendak nafsu dan perbuatanmu sendiri akan hilang, kamu terus menjadi dekat dengan Tuhan, yang kedekatannya itu tidak terlihat olehmu, dan kamu terus tenggelam di hadirat ilahi. Maka jadilah kamu seperti bak yang bocor, tidak ada air yang dapat tinggal di dalam bak itu, dan jadilah kamu seperti tong kosong yang berlubang. Dengan demikian, hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu itu kecuali Dia, dan kamu bersih dari segala sesuatu selain Allah. Sehingga Allah meridai kamu dijanjikan akan mendapatkan rahmat, nikmat, serta ampunannya, dan kamu merasa senang kepadanya. Kemudian kamu akan diberi suatu janji, dan apabila kamu merasa puas dengan janji itu, dan tampak tanda keinginanmu padanya, maka janji itu akan ditukar dengan janji yang lebih tinggi lagi. Kamu akan diberi perasaan cukup diri, pintu ilmu akan dibukakan untuk kamu akan disinari dengan pengetahuan untuk memahami rahasia-rahasia ketuhanan, dan kamu akan merasakan bertambahnya keadaan kerohanianmu.
Selanjutnya kamu akan menerima pangkat kerohanian yang tinggi, kamu akan diberi rahasia-rahasia ketuhanan, dadamu menjadi lapang, lidahmu berkata lantang, ilmumu tinggi, dan kamu cinta kepada Allah. Kamu akan dikasihi oleh semua orang, semua manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kamu telah menjadi kekasih Allah, maka semua makhluk pun akan mengasihimu, lantaran semua makhluk itu takluk kepada Allah. Kasih mereka masuk ke dalam kasih Allah, sebagaimana benci mereka masuk ke dalam benci Allah. Kamu pun dinaikkan ke pangkat ini, di mana kamu tidak lagi mempunyai kehendak kepada yang lain selain Allah. Setelah ini kamu akan diberi kehendak kepada sesuatu, lalu kehendak itu akan dilepaskan dari kamu, dan kamu pun terhindar darinya. Kamu tidak akan diberi perkara-perkara yang kamu kehendaki di dunia ini, dan di akhirat kelak kamu akan diberi gantinya. Kamu akan lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang kamu kehendaki itu akan menyejukkan matamu di surga. Jika kamu tidak meminta sesuatu, tidak berharap, atau berangan-angan untuk mendapatkannya di masa hidupmu di dunia ini, tempat sementaramu dan tempat ujianmu, dan kamu hidup di dunia ini semata-mata hanya ingin mencapai keridhaan Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi serta semesta alam. Maka di dunia ini kamu akan dikaruniai apa-apa yang seimbang dengannya, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya, sedangkan di akhirat nanti Dia akan menambahkan yang lebih banyak lagi. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar dan kekal. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya, menurut ketentuan dan ketetapannya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-20. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Buanglah apa saja yang menyebabkan pikiranmu ragu terhadap halal atau haramnya sesuatu, dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan kepadamu. Jika hal-hal yang meragukan bercampur dengan hal-hal yang tidak meragukan, maka ambillah yang tidak meragukan itu, dan buanglah yang meragukan itu." Mengenai perkara yang menimbulkan keraguan, dan senantiasa mengacaukan pikiranmu tentang halal atau haramnya perkara itu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Berdosalah kamu, jika kamu menimbulkan kekacauan dalam hatimu." Dalam hal ini, hendaklah kamu menunggu perintah batinmu. Jika kamu diperintahkan untuk melakukannya, maka lakukanlah. Dan jika kamu dilarang untuk melakukannya, maka janganlah kamu melakukannya. Lupakanlah perkara itu, dan kembalilah kepada Allah. Jika kamu merasa bosan dan jenuh untuk bersabar, ridho, serta bertawakal dengan tulus ikhlas kepada Allah, dan di dalam keadaan fana, maka ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa tidak butuh supaya Dia diingat, dan Dia tidak lupa kepada kamu dan makhluk-makhluknya yang lain. Dia Maha Kaya, dan Dia juga yang memberi makan dan rizki kepada orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Tidak mungkin Allah itu lupa, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada keesaannya, yang patuh kepada perintahnya, dan yang berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Buanglah apa saja yang meragukan pikiranmu, dan ambillah yang tidak meragukannya." Ini juga berarti kamu tidak boleh berkeinginan untuk mengambil apa-apa yang ada pada tangan orang lain, juga tidak boleh berangan-angan supaya orang lain memberimu sesuatu, dan tidak boleh takut atau khawatir kepada mereka. Bertawakallah kepada Allah, harapkanlah pertolongan darinya, dan terimalah pemberiannya, yang mungkin juga datang melalui makhluknya. Inilah yang tidak menimbulkan keraguan dalam pikiranmu. Jadikanlah satu saja sebagai tempatmu meminta, satu pemberi saja, dan satu tujuan saja, yaitu Allah. Karena Dialah Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Agung. Dialah yang menguasai segala raja, dan mengontrol seluruh hati manusia, yang diibaratkan sebagai raja bagi badan, lantaran hati itu mengontrol badan. Badan dan harta benda yang dimiliki oleh manusia itu, sebenarnya adalah kepunyaan Allah jua. Manusia adalah wakil Allah, atau pemegang amanatnya. Apabila manusia memberimu sesuatu, maka sesungguhnya gerak tangan mereka itu adalah dengan izin dan perintah Allah, dan sebenarnya adalah gerak Allah juga. Begitu juga, jika sesuatu itu ditahan untuk tidak sampai kepadamu. Pendek kata, Dialah yang memberi, dan Dia jualah yang menahan pemberian itu. Allah yang Maha Tinggi berfirman,
mintalah kepada Allah karunia-Nya. Allah Ta'ala juga berfirman lagi, sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah, tidak dapat langsung mengontrol rizki kamu. Oleh karena itu, mintalah rizki kepada Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Dia, Allah Ta'ala juga pernah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, apabila mereka meminta kepadaku. Sebagaimana firman Allah berikut ini, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu itu. Allah juga berfirman lagi, sesungguhnya Allah itulah yang memberi rizki, Tuhan yang maha gagah, lagi maha perkasa. Selanjutnya Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya, dengan tiada terhingga. Demikianlah kisah-kisah hikmah tentang kesombongan manusia. Semoga Allah menjaga kita dari segala sifat sombong dan takabur yang ada dalam diri kita. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.